Karma nyata yang sedang terjadi pada orang yang jahat ke kamu kemarin. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, ketemu lagi dengan saya. Dan kali ini kita akan bahas ya, ada karma nyata yang sepertinya sedang terjadi dan sedang dirasakan oleh orang yang menzolimi kamu kemarin. Nah, seperti apa yang akan terjadi? Kita lihat ya, di 4 kartu pertama, kartu oracle yang ada di depan teman-teman sekalian. Kita coba untuk lihat bagaimana situasi yang terjadi. Memang kalau bisa dikatakan saat ini, kamu juga nggak usah khawatir. Di beberapa waktu yang lalu ada keluarga yang menyakiti kamu. Ada keluarga yang menzolimi kamu dengan berbagai macam permasalahan. Dengan masalah inilah, dengan masalah itulah, dan juga dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Tapi di sini kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri. Kenapa saya katakan kamu harus mensyukuri? Karena dalam situasi yang terjadi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa keadaan-keadaan yang sudah terjadi pada diri kamu. Walaupun kamu disakiti, walaupun kamu dizolimi, tapi sepertinya kamu juga akan melihat ada karma bagi mereka. Ada karma bagi orang-orang yang sudah berbuat jahat dan juga berbuat zolim kepada diri kamu. Sekarang sudah terbukti gitu loh, mereka mengalami kesulitan. Sudah terbukti mereka mengalami kesusahan, dan memang dalam situasi yang terjadi, mereka pun juga saat ini capek mengalami berbagai macam masalah yang bertubi-tubi. Jadi bisa kita katakan untuk orang-orang yang sudah pernah menzolimi kamu di beberapa waktu yang lalu, pada akhirnya dia merasakan kesusahannya sendiri. Pada akhirnya dia merasakan permasalahannya sendiri. Sehingga kalau bisa dikatakan dia pun juga sedang kewalahan. Dia pun juga sedang bingung gitu loh untuk menyelesaikan dan juga menuntaskan beberapa perkara-perkara yang terjadi. Sehingga kalaupun bisa dikatakan saat ini dia pun juga dalam kondisi yang nggak tahu harus ngapain untuk menyelesaikan, untuk menuntaskan beberapa perkara-perkara yang muncul. Karena apa? Ada kebingungan di situ. Ada masalah-masalah yang sedang dihadapi di situ. Jadi emang dalam kondisi yang muncul, dalam kondisi yang terjadi, dia pun juga dalam kondisi yang sedang tertekan dengan bertubi-tubi masalah yang ada. Dan kemudian di dalam keluarganya pun juga mereka ini bermasalah gitu loh. Harus diakui di dalam keluarganya pun mereka ini juga bermasalah. Sehingga kalaupun bisa dikatakan saat ini mereka betul-betul mengalami situasi yang tidak bagus. Mereka mengalami adanya beberapa situasi yang tidak baik. Karena apa? Ada-ada saja masalah-masalah yang muncul. Ada-ada saja masalah-masalah yang terjadi. Sehingga kalaupun bisa dikatakan ya mereka ini juga dalam kondisi yang memang juga terkadang ngerasa kok masalah nggak habis-habisnya. Kok masalah terus datang silih berganti tanpa mereka sadari mereka itu terkena karma gitu loh. Jadi ya di dalam keluarganya pun saat ini kalau kamu lihat mereka sedang dalam kondisi yang berantakan. Di dalam keluarganya mereka sedang mengalami berbagai macam masalah-masalah yang rumit. Berbagai macam masalah-masalah yang sulit. Sehingga dia pun juga dalam kondisi yang mengalami kesulitan gitu loh. Mengalami keadaan yang sengsara dan juga nggak tahu harus dari mana untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Karena dia juga dalam kondisi yang bimbang. Dalam kondisi yang bingung, nggak tahu harus bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Sehingga dengan kebimbangannya mereka, dengan kebingungannya mereka, maka ya terjadilah situasi-situasi yang dimana mereka ini dalam kondisi yang kacau. Terjadilah mereka ini dalam kondisi yang berantakan. Dan terbukti saat ini mereka betul-betul merasakan situasi yang berantakan. Mereka merasakan situasi yang betul-betul kacau gitu loh. Mereka nggak tahu harus ngapain. Mereka nggak tahu harus berbuat apa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Sehingga dengan dia dalam kondisi yang seperti itu, ya maka otomatis ini juga mengakibatkan gitu loh. Terjadinya beberapa hal yang dimana mereka ini dalam situasi yang nggak tahu arah gitu loh. Dan ketika mereka nggak tahu arah, berarti kan ini juga semakin menunjukkan adanya beberapa situasi-situasi yang mereka itu dalam kondisi yang tersesat. Dan ketika mereka dalam kondisi yang tersesat, mereka juga dalam kondisi yang terus mengalami masalah. Ada-ada saja masalah-masalah yang silih berganti. Ada-ada saja masalah-masalah yang terus muncul di dalam posisi diri kamu. Sehingga kalaupun bisa dikatakan saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih menyadari gitu loh.
dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi pada diri mereka. Dan yang masih menjadi misteri, kenapa kok itu bisa terjadi? Ya mungkin bisa dikatakan ya itu adalah tabur tuai yang terjadi, tabur tuai yang muncul. Karena yang menabur akan menuai, yang menanam akan memanen. Itu adalah salah satu prinsip yang sudah pasti terjadi pada siapapun gitu loh. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu alasan juga kenapa kamu itu harus berbuat baik pada diri kamu sendiri. Karena kalau kita bisa katakan kenapa kamu harus berbuat baik pada diri kamu sendiri, ya alasannya cukup jelas. Alasannya cukup jelas, yaitu supaya supaya apa? Supaya kamu tetap bisa on the track gitu loh dengan kebaikan-kebaikan yang muncul. Supaya kamu tetap on the track dengan apa yang terjadi. Sehingga dalam upaya-upaya yang muncul tentunya juga nanti akan menghadirkan situasi-situasi yang baik dan juga semakin menghadirkan situasi yang positif yang akan kamu rasakan secara keseluruhan. Dan ketika mereka mendapatkan karmanya, ketika mereka mendapatkan balasannya, berarti kan memang di sini betul-betul mereka pantas untuk mendapatkan karma itu. Dan kemudian, dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi saat ini. Karena kalau kita bisa katakan saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam posisi diri kamu. Sehingga dengan kondisi yang muncul, dengan kondisi yang terjadi, kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa keadaan-keadaan yang kamu rasakan secara keseluruhan. Karena memang biar bagaimanapun juga, kamu juga harus bisa untuk lebih menyadari juga dengan beberapa situasi-situasi yang baik dan juga merasakan adanya beberapa situasi-situasi yang luar biasa di dalam diri kamu saat ini. Sedangkan mereka terus merasakan adanya kehancuran-kehancuran yang muncul. Mereka terus merasakan adanya beberapa permasalahan-permasalahan yang terus terjadi. Dan mereka pun juga dalam kondisi yang memang juga terus merasakan ada ketidaknyamanan di situ. Ada permasalahan-permasalahan yang terus terjadi sehingga terbuktilah posisinya mereka terus merasakan adanya beberapa hal yang tidak baik dan juga mereka merasakan ada beberapa masalah-masalah yang terus terjadi pada diri mereka. Dan saat ini yang paling terpenting adalah kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur. Karena apa? Karma sudah semestinya terjadi. Dan biarkan saja mereka mendapatkan hal itu. Dan kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.